Sorry ass DJ. Abang Trump lagi kumat ayannya ini kayaknya. Ya biasalah penyakit saraf. Sarafnya mungkin sudah banyak terganggu ini Abang Trump ini. Sehingganya dia kalau ngelihat sesuatu yang damai, yang anteng, yang ayem, dia ini kejang-kejang gitu. Makanya harus ada keributan supaya dia nyaman hidupnya. Aneh, orang lain mendambakan kedamaian, sedangkan dia ini mendambakan keributan. Ini kan namanya orang ayan gitu loh. Dan ini ayannya lagi kumat. Aduh, Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya. Keganasan ataupun kerakusan dari manusia bernama Donald Bebek Trump itu sudah di luar nalar. Kenapa? Karena dia sekarang melahap Venezuela. Kemarin dia menangkap presiden Venezuela. Apa sebetulnya urusannya? Ini kan terang-terangan. Sebetulnya Trump itu sudah sangat terang-terangan ingin menguasai dunia, ingin menjatuhkan dunia, dan ingin mencengkeram dunia dengan otoriternya dia. Jadi kalau kita bicara, Trump ini jelas-jelas pemimpin otoriter yang pengennya seluruh dunia tunduk padanya. Jadi bukan hanya Amerika saja, tapi seluruh dunia itu pengennya tunduk kepada dia, menghormati dia sebagai king, sebagai orang yang betul-betul berkuasa. Dia hanya menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika masihlah tetap king of the king, masihlah penguasa dunia. Meskipun sebetulnya posisi Amerika juga sedang dipertaruhkan karena berbagai macam negara-negara besar itu sudah mulai bangkit seperti Cina, kemudian Rusia, dan negara-negara lain itu juga ancaman bagi Trump. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika itu masih punya power, masih punya kekuatan, masih punya kekuasaan yang absolut, sehingganya negara-negara yang tidak mau tunduk kepada Amerika ya siap-siap saja diganyang. Sebetulnya apa sih yang dicari oleh Trump di Venezuela? Ya kalau berbicara itu, kita juga akan kembali kepada sejarah. Apa yang dicari oleh Amerika dulu di negara-negara daerah Timur Tengah seperti Irak, kemudian Afghan, kemudian negara-negara lain yang pernah juga merasakan hal yang sama, diinvasi oleh Amerika. Apa sih sebetulnya yang mereka cari? Tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan. Dulu di Afghan, dulu di Irak, mereka itu mengambil apa? Mengambil minyak. Sekarang di Venezuela ternyata juga sama, minyak lagi. Dan cadangan minyak terbesar di dunia salah satunya ada di Venezuela. Ini menunjukkan bahwa kerakusan daripada Amerika dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dan ini menjadi bukti dekatnya hari kiamat. Apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendatang ini pasti akan terjadi. Kehancuran Amerika itu sudah benar-benar di depan mata. Kita harus terus terang bahwa nanti di akhir zaman Rasulullah tidak pernah menyebutkan adanya Amerika sebagai negara yang akan diperangi oleh Imam Mahdi. Kenapa? Karena Amerika itu akan lenyap sebelum perang besar di akhir zaman terjadi. Karena kita fahami Rasulullah menyebutkan kembali tiga negara-negara adidaya di masa lalu yang pernah berkuasa itu bangkit kembali. Persia, kemudian bangsa Arab, kemudian Romawi. Rasulullah tidak pernah menyebutkan ada daerah lain, terutama Amerika. Tetapi tiga daerah itu, tiga negara besar itu, tiga kekuasaan besar itu yang akan bangkit nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, untuk melakukan perang besar yang nanti akan dilawan oleh Imam Mahdi. Kenapa Amerika tidak pernah disebut? Kenapa negara-negara yang notabene-nya sekarang berkuasa tidak lagi disebut? Karena mereka hancur di perang dunia ketiga.
Jadi perang akhir zaman yang kita sebut sebagai Armageddon itu bukan perang dunia ketiga, tetapi perang dunia keempat. Perang dunia ketiga inilah yang kita masih menggunakan teknologi modern seperti saat ini, dengan AI, dengan senjata-senjata modern, dengan peralatan-peralatan canggih saat ini. Amerika memamerkan alat-alat canggih mereka, Rusia memamerkan teknologi mereka, Cina membanggakan pertemuan-temuan mereka yang melampaui imajinasi saat ini. Semuanya dipamerkan, semuanya akan diadu dalam perang dunia ketiga. Perang habis-habisan menentukan siapa sih penguasa dunia. Tapi apa akhirnya? Wallahu a'lam bishawab. Endingnya seperti apa? Tetapi pada akhirnya Rasulullah tidak menyebutkan negara-negara ini nanti akan muncul di akhir zaman perang bersama Imam Mahdi. Rasulullah hanya menyebutkan Persia, bangsa Arab, dan orang-orang Romawi yang itu akan bangkit lagi di masa mendatang. Yang artinya mungkin negara-negara adidaya saat ini, negara-negara besar ini, mereka akan hancur di perang dunia ketiga disebabkan oleh kerakusan mereka, oleh kesembronoan mereka, dan juga perang habis-habisan di antara mereka. Sedangkan negara-negara yang lain yang tidak ikut campur, justru mereka bisa selamat. Mereka hanya menonton, tapi mereka justru adalah orang-orang yang selamat yang nanti akan bangkit lagi, tapi untuk menghadapi perang akhir zaman di masa mendatang. Saya pernah membuat video tentang ini, runtuhnya Amerika di perang dunia ketiga. Itu adalah hal yang kemungkinan besar kita bisa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.